Sang Batara Surya meminta Sang Prabu untuk merebut kembali Kontawijaya Danu. Sebab Kontawijaya Danu akan menjadi bencana dan malapetaka kalau sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Saya mengerti Ratu Pusasari. Saya akan melaksanakan tugas itu, Nyi. Restuku bersamamu, Sang Prabu, juga Ya. restu Sang Batara Surya. Sementara itu di Malwapati, Bini Sepuh Ringmaseta dan Prabu Angling Dharma sedang membicarakan tentang pusaka Kontawijaya Danu di Stinggil. Sang Bini Sepuh pun merasa bahwa mereka termasuk ketinggalan kabar berita tersebut, karena sebenarnya ia telah mendengar kabar desas-desus tersebut sejak seminggu yang lalu. Prabu Angling Dharma pun kemudian meminta pendapat dan saran dari sang Bini Sepuh itu tentang apa yang harus dilakukannya untuk tugas pengamatan kebenaran isu tersebut dari Batara Surya. Sang Bini Sepuh pun menjelaskan bahwa sebaiknya sang Prabu mengutus Sudawirat untuk melaksanakan tugas tersebut, sebab Batik Madrim dan para putra masih berada di Parangkubarjo, sehingga Malwapati tidak boleh dibiarkan kosong. Apalagi dua pendekar Malwapati itu telah mengetahui tentang letak gunung dadakan itu sebelumnya. Jadi, Sudawirat dan Lokahita adalah orang yang sangat tepat untuk diutus melakukan penyelidikan tersebut. Setelah semuanya setuju, Sang Prabu pun dengan resmi mengutus Sudawirat dan Lokahita untuk melakukan tugas dari Batara Surya tersebut. Bagaimana Sudawirat? Lokahita, kalian siap untuk melaksanakan tugas pengamatan itu? Kami siap akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, Gusti Prabu. Kalau begitu, berangkatlah kalian. Hari ini juga. Sendiko Dawu, Gusti. Ada sesuatu yang akan kuberikan padamu. Pakailah cincin ini. Ada hal-hal yang ingin kau sampaikan, cukup bicara pada cincin itu. Aku pasti akan mendengar. Dan akan menanggapi apa yang akan kamu katakan. Sendiko Dawu, Gusti Prabu. Kita langsung menuju Malwapati, di mana tampak Suliwah sedang melatih jagat satria demi mempelajari ilmu olah kanuragan yang dimilikinya. Sejak berguru kepada Suliwah, jagat satria pun kini memiliki banyak perkembangan pada ilmu-ilmu silatnya. Selanjutnya, Sudawirat dan Lokahita pun segera berpamitan dengan putranya itu, karena mereka akan langsung berangkat ke Gunung Dadakan guna menunaikan tugas dari Prabu Angling Dharma. Kami mau pergi. Baik-baiklah menjaga diri dan tetaplah berlatih dengan pamanmu Suliwah ya. Mencari Kontawijaya Danu. Jadi kamu sudah tahu? Tentu saja sudah tahu. Ini tugas orang tua jagat. Tugasmu adalah tetap berlatih dan menjaga keamanan Malwapati. Iya Bopo. Sabenar. Sama Jangan jagat. nakal ya. Di tengah perjalanan, Sudawirat dan Lokahita pun dicegat oleh segerombolan kabut yang tampaknya sengaja menghadang perjalanan mereka. Mereka pun menjadi bingung dan khawatir. Apalagi kemudian mereka mendengar suara wanita yang tertawa disertai munculnya cahaya kuning kemerahan yang langsung menyambar dan membawa Sudawirat pergi dari tempat itu. Lokahita yang berusaha mengejarnya pun dihalangi oleh cahaya yang lain, sehingga ia pun gagal mengejar suaminya tersebut. Siapa kalian? Jangan lari! Lokahita, Sang Maharsi. gadis tadi Kaisti namanya. Anaknya Kumudani, wanita setengah siluman penghuni gua Kumudani. Pergilah kau ke gua itu. Dengan gelang ini kamu akan mudah memasuki gua itu. Pakailah, Terima kasih Sang Maharsi. cepatlah ke sana. Doaku menyertaimu. Iya Maharsi. Setelah menerima gelang pusaka dari Resi Mahashura, Lokahita pun dengan semangat segera berangkat menuju gua yang dimaksud. Ia pun bertekad kuat untuk menyelamatkan suaminya dari perempuan-perempuan gila tersebut. Sementara itu, di dalam sebuah istana yang tak dikenalnya, Sudawirat pun tampak sedang dalam keadaan terikat dan dipenjara. Kemudian seorang wanita mengatakan bahwa ia adalah ayah dari putrinya Kaisti, anak tunggalnya. Hal itu jelas membuat Sudawirat benar-benar terkejut dan marah. Sedangkan Lokahita pun baru saja memasuki gua itu, dan di dalamnya ia pun tampak bingung ketika ternyata ia sedang memasuki sebuah istana yang cukup besar dan mewah.
Di sana ia pun juga telah melihat Sudawirat dan 2 orang wanita yang mengaku bahwa mereka adalah ibu dan anak Sudawirat. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Iya, ayo. Sementara itu, di sebuah desa di Gunung Dadakan, tampak seorang prajurit yang sedang tergesa-gesa dan melaporkan kepada seorang laki-laki setengah baya bahwa para tamu tak diundang tampaknya sudah mulai berdatangan. Kamu tahu siapa mereka? Aku, Ratu Gendrawani dari Meranggas. Ratu Gendrawani. Iya, Untuk apa kamu ke sini? berikan Konta Wijayadanu padaku. Ya, Gendrawani dengan sangat sombong pun memaksa lelaki tersebut untuk memberikan senjata Konta Wijayadanu. Ia pun mengancam dengan sihir apabila lelaki itu tetap keras kepala. Namun ternyata lelaki itu pun sangat teguh pada pendiriannya dan ia pun mengatakan bahwa apapun yang akan dilakukan oleh Gendrawani, maka ia pun tidak akan membiarkan senjata tersebut jatuh ke tangan manusia licik seperti para siluman Meranggas tersebut. Hal itu jelas membuat Gendrawani marah besar dan langsung menghajar lelaki itu beserta para anak buahnya. Setelah menghabisi para pengawal rumah tua itu, Gendrawani pun segera menyeret lelaki setengah baya tersebut untuk masuk ke dalam rumah yang berukuran cukup besar. Ia pun memaksanya untuk memberitahukan tentang letak penyimpanan pusaka dewa yang sedang dicarinya. Hingga kemudian muncullah Prabu Konta Danu beserta 2 patihnya, yaitu Wrongkodanu dan Gendewa Danu, yang selanjutnya mendekati Gendrawani yang tampak bingung dengan kemunculan 3 manusia yang sama sekali tidak dikenalnya itu. Sang Prabu pun kemudian memperkenalkan siapa dirinya dan 2 orang yang berada di sebelahnya. Gendrawani yang telah mengetahui siapa mereka pun masih tetap pada sikap sombongnya dan dengan seenaknya bertanya tentang pusaka yang sedang dicarinya itu. Prabu Konta Danu pun akhirnya menegaskan bahwa senjata dewa itu bukan untuk golongan licik seperti Gendrawani dan ia sama sekali tidak pantas memegang senjata dewa tersebut. Setelah meminta bantuan kepada Ratu Gelap, Gendrawani pun langsung menyerang Prabu Konta Danu hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Gendrawani, apa yang terjadi anakku? Konta Wijayadanu bukan untuknya. Dan juga bukan untuk kalian. Bawa dia kembali. Atau kematian akan merenggutnya. Tidak, Apa yang Bopo lihat? mundur Gendrawani. Yang kita hadapi bukan tandingan kita. Siapa yang kita hadapi ini, Bopo? Siapa? Ya, nanti aku jelaskan. Yang penting tinggalkan dulu tempat ini. Ayo. Ya, akhirnya Suca Cendawa pun mengajak Gendrawani untuk pergi dari tempat tersebut setelah mengetahui siapa yang berada di hadapannya itu. Gendrawani pun mengajak seluruh pasukannya untuk segera kabur dari tempat tersebut dengan rasa penasaran yang mendalam karena ia ingin tahu siapa sebenarnya yang dihadapinya itu. Selanjutnya, lelaki setengah baya yang telah bonyok karena hajaran Gendrawani itu pun melaporkan bahwa Gendrawani dan pasukannya sudah pergi. Namun ia yakin jika sebentar lagi pasti banyak para pemburu Konta Wijayadanu yang lainnya. Sang Prabu pun mengatakan bahwa tugasnya hanya menunggu sampai orang yang ditunggunya benar-benar muncul untuk menjemputnya. Belum lagi mereka selesai berbicara, tiba-tiba muncullah Senggang Bablang beserta para anak buahnya. Sang Prabu yang melihat semua itu pun
merasa bahwa yang datang kali ini pasti bukanlah penjemput yang ia harapkan. Sang pramu pun kemudian keluar dengan diikuti yang lainnya dan langsung mengamankan orang-orangnya yang telah dikalahkan Gendrawani barusan. Kelihatannya ada yang sengaja pamer kekuatan kepada aku. Benar, Yang Mulia. Dan kelihatannya yang paling depan itu pelakunya.